Bab 3 Kelas 7, Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah. Tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik mampu memahami dan menghargai wilayah negara Republik Indonesia dan karakteristik daerahnya. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pembentukan Indonesia sebagai negara kesatuan. 3. Peserta didik berkontribusi menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai tingkatnya. Perhatikan peta konsep berikut ini. Rumah di dua negara, bendera tetap merah putih. Pak Mapangera orang Bugis. Tentu saja keluarganya berasal dari Sulawesi. Tetapi dia tinggal di Desa Aji Kuning, di Pulau Sebatik. Sebuah pulau di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Di pulau itulah Pak Mapangera membangun rumahnya. Yang unik, rumah Pak Mapangera berdiri di dua negara yang berbeda. Rumah utamanya, termasuk pintu masuknya ada di negara Indonesia. Sedangkan dapurnya ada di negara Malaysia. Rumah itu ada di perbatasan kedua negara, dan Pak Mapangera setiap hari bolak-balik antar negara. Mengapa bisa begitu? Pulau Sebatik memang dibelah menjadi dua bagian. Di sebelah selatan masuk wilayah Indonesia, sedangkan di utara menjadi bagian Malaysia. Ada 17 patok beton yang menjadi penanda perbatasan tersebut. Warga setempat boleh bolak-balik antar kedua negara secara bebas. Ada militer dengan posnya untuk mengawasi. Tanah milik Pak Mapangera ada di Sebatik, Indonesia karena memang ia warga Indonesia. Tanahnya kecil saja. Tak cukup untuk dibangun rumah yang utuh. Sedangkan di belakangnya ada tanah milik kerabatnya, warga Malaysia keturunan Indonesia. Ia minta izin untuk membangun dapur di tanah tersebut, dan menjadi bagian dari rumahnya. Maka setiap hari masuk ke wilayah Malaysia di dapurnya sendiri. Tapi ia tidak dapat keluar dari dapur untuk langsung ke Malaysia. Kalau mau ke negara tetangga itu, Pak Mapangera tetap harus lewat pos perbatasan. Pak Mapangera memilih tetap menjadi warga Indonesia, yang bangga dengan bendera merah putih kita. Kalian sudah belajar banyak tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UDN RI tahun 1945. Yakni bahwa Pancasila menjadi pondasi atau dasar negara ini, dan UDN RI tahun 1945 merupakan dasar hukum tertulis atau induk segala aturannya. Ibarat rumah yang utuh punya pondasi dan aturan kuat, negara ini punya pondasi serta induk aturan yang kuat pula. Tidak semua negara memiliki pondasi serta dasar hukum tertulis yang kuat. Keberadaan Indonesia seperti itu perlu kalian syukuri, antara lain dengan mempelajari lebih lanjut tentang negara ini. Salah satunya adalah tentang keutuhannya sebagai negara. Untuk itu, kalian perlu mempelajari negara Indonesia sebagai satu kesatuan. Juga mengenai ciri-ciri khas atau karakteristik daerah-daerah yang ada di negara ini. Untuk dapat memahami kesatuan negara, perlu tahu wilayah negara tersebut dengan batas-batasnya. Seberapa luas negara Indonesia, dan di mana saja batas-batasnya. Seperti dalam kisah tentang rumah di dua negara tersebut di atas, perbatasan antar negara itu kadang malah membelah perkampungan secara langsung. Selain mengenal batas-batas wilayahnya, karakteristik daerah-daerah yang berada di dalam wilayah Indonesia sebagai negara juga perlu dikenali. Karakteristik daerah yang berbeda-beda ternyata bersatu membentuk kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan itulah yang perlu dipahami untuk kemudian dijaga secara bersama-sama. Wilayah negara Indonesia.
Setiap negara punya wilayah atau tempat di mana negara tersebut berada. Mencakup daerah mana saja yang menjadi tempat atau wilayah Indonesia? Di zaman Majapahit, wilayah kekuasaannya mencakup seluruh daerah di Nusantara ini. Panglima Majapahit bernama Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan seluruh daerah Nusantara menjadi satu kesatuan wilayah. Sumpahnya disebut Sumpah Palapa. Tidak ada negara yang tanpa wilayah. Maka saat akan mendirikan negara Indonesia, para pemimpin bangsa pun segera berdiskusi. Kalau Indonesia menjadi negara, daerah yang menjadi tempatnya di mana saja? Dalam sidang kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, BUP, tanggal 10 hingga 17 Juli 1945, soal wilayah ini didiskusikan khusus. Ada beberapa pendapat yang berkembang dalam diskusi tentang wilayah Indonesia. Semua pendapat tersebut menyepakati bahwa wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia seperti sekarang. Daerah mana saja yang masuk di wilayah itu yang masih perlu didiskusikan. 1. Pembatasan wilayah. Seperti rumah yang jelas tempatnya, negara pun perlu tempat atau wilayah yang jelas. Karena itu pada hari pertama dan kedua dalam sidang kedua BUP, tanggal 10 hingga 11 Juli 1945, soal wilayah tersebut sudah dibahas atau didiskusikan. Saat itu beberapa pemimpin memiliki pendapat berbeda soal daerah mana saja yang perlu menjadi wilayah Indonesia. Muhammad Yamin, salah satu pelopor gerakan Sumpah Pemuda, mengusulkan agar wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda yang mencakup Papua ditambah beberapa daerah lain seperti Timor Portugis, sekarang Timor Leste, serta Borneo Utara dan Malaya. Menurut Yamin sebagai pakar sejarah, sebagian wilayah Papua dulu termasuk bagian dari Kesultanan Ternate. Hatta tidak setuju pandangan itu. Wilayah Indonesia menurutnya tak perlu mencakup wilayah Papua, namun mencakup Borneo Utara dan Malaya. Soekarno sependapat dengan Yamin. Mengutip kitab Negara Kertagama yang ditulis MPU Prapanca sekitar tahun 1365, Soekarno menyebut wilayah kekuasaan Majapahit juga sampai ke daerah Papua. Karena itu, menurut Soekarno, wilayah Indonesia mencakup daerah-daerah dari Sumatera hingga Papua. 2. Penetapan wilayah. Perbedaan pendapat tentang wilayah tersebut terjadi dalam sidang BUP. Karena itu, Ketua BUP Rajiman Wedyodiningrat lalu memutuskan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan wilayah negara Indonesia. Ada 3 pilihan yang harus ditentukan. A. Pertama, seluruh Hindia Belanda. B. Kedua, seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. C. Ketiga, seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Seluruh peserta sidang diminta memilih 3 pilihan tersebut. Dari seluruh peserta sidang, sebanyak 19 orang peserta memilih pilihan pertama. Lalu sebanyak 39 orang peserta setuju pilihan kedua, dan 6 orang peserta memilih yang ketiga. Selain itu terdapat juga peserta yang tidak memilih. Maka BUP pun memutuskan pilihan kedua tersebut yang dijadikan wilayah Indonesia. Hasil keputusan BPUPK dijadikan dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dalam menetapkan wilayah Indonesia. Selanjutnya Malaya dan Borneo Utara yang dikuasai Inggris memutuskan untuk menjadi negara sendiri, sehingga menjadi negara Malaysia, Brunei, dan Singapura sekarang. Begitu pula Timor Timur yang dikuasai Portugis, yang kini menjadi negara Timor Leste. Wilayah Indonesia pun mencakup Papua hingga Sumatera seperti saat ini.
3. Batas wilayah. Suatu tempat atau wilayah tentu punya batas yang jelas. Seperti wilayah sekolah kalian masing-masing yang juga memiliki batas-batas yang jelas. Baik batas di sebelah selatan, timur, utara, maupun barat. Demikian juga wilayah Indonesia sebagai negara. Ada batasnya pula, baik di selatan, timur, utara, serta barat. Wilayah selatan Indonesia berupa Laut Indonesia dan Laut Arafuru. Di laut tersebut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia. Di wilayah timur, Indonesia memiliki perbatasan di Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Di wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan di barat, Indonesia punya wilayah laut yang berbatasan dengan India. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang wilayah Indonesia, pelajari dengan melihatnya di globe atau bola dunia. Persis di tengah bola dunia itu terdapat garis yang melingkar, yang menunjukkan membelah dunia menjadi belahan utara dan selatan, yang disebut garis khatulistiwa. Wilayah Indonesia dilewati garis khatulistiwa tersebut. Karena dibelah garis khatulistiwa, maka sebagian wilayah Indonesia terletak di belahan utara dan sebagian lagi di belahan selatan bumi. Para ahli geografi menyebut letak itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan dalam pembagian belahan barat atau timur, wilayah Indonesia berada di belahan timur bumi, atau disebut berada di antara 95 sampai 141 derajat bujur timur. Mengingat luasnya wilayah Indonesia tersebut, maka terdapat daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan, dan disebut sebagai daerah terpencil. Sementara itu, terdapat pula daerah-daerah yang paling dekat dengan perbatasan, dan disebut sebagai daerah terluar. Pulau Sebatik di Kalimantan Utara tersebut termasuk sebagai daerah terluar yang akan dipelajari lagi pada bagian selanjutnya. B. Indonesia sebagai negara kesatuan. Indonesia merupakan negara dengan luas mencapai sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Ibarat rumah, Indonesia seperti rumah yang sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Menurut kalian, apakah sebaiknya masing-masing ruangan itu diatur sendiri-sendiri secara terpisah? Atau lebih baik diatur dengan aturan yang sama yang berlaku bagi semua? Karena begitu banyak daerah yang dipunyai oleh Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam satu negara? Ataukah semua daerah dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat? Kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara seperti itu disebut negara serikat atau negara federal. Contohnya adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan negara kesatuan, seperti negara Republik Indonesia saat ini. 1. Ciri-ciri negara kesatuan. Untuk lebih mengenal tentang negara kesatuan tentu perlu mengenal ciri-cirinya lebih dahulu. Di antara ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki A1 pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan. B1 undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara. C1 kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. D1 badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Semua ciri tersebut ada di negara Indonesia.
Seluruh pemerintahan di Indonesia dikoordinasikan oleh pemerintahan yang terpusat, yakni beribu kota di Jakarta. Tidak boleh ada pemerintahan lain di Indonesia selain satu pemerintahan yang sah. Undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku juga satu. Seluruh undang-undang serta peraturan-peraturan mengacu pada Undang-Undang Dasar yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan juga satu untuk seluruh bangsa. Di Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang sama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat di tingkat pusat juga satu yang berlaku untuk seluruh negara. Badan perwakilan tersebut berupa satu Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, satu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan satu Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Ciri-ciri itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. 2. Pembahasan negara kesatuan. Dalam memutuskan bentuk negara Indonesia, para anggota BUP melakukan diskusi panjang. Dalam sidang BUP, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Selain itu, menurutnya, antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Maka Soepomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju pendapat tersebut kecuali beberapa orang termasuk Muhammad Hatta yang berpendapat sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Negara federal disebut juga sebagai negara serikat. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian yang memiliki pemerintahan dan diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Soepomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Menurut Yamin, bentuk negara kesatuan juga merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Selain itu, bentuk negara serikat juga akan melemahkan negara Indonesia. Para pemimpin yang berbeda pendapat itu memberikan teladan bagaimana berdiskusi secara baik untuk mengatasi perbedaan. 3. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Maka Indonesia sejak itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat, RIS. Daerah-daerah di Indonesia menjadi negara-negara bagian. Pada 17 Agustus 1950 pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah yang menjadi negara bagian, berganti lagi menjadi provinsi-provinsi.
Kemudian amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 UUD RI 1945 menegaskan, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. C. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Kalian sudah memahami bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Wujudnya adalah bersatunya seluruh masyarakat dan daerah menjadi satu bangsa dan negara yang utuh, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Termasuk sama-sama menggunakan bahasa Indonesia serta mengusung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan negara kesatuan yang utuh dan tidak terpecah belah, seluruh kalangan perlu bersatu. Bergabung satu sama lainnya membentuk persatuan yang kuat. Ketika persatuan sudah menjadi demikian kuat hingga utuh dan tak terbagi-bagi lagi, ketika itulah kesatuan terbangun. 1. Makna persatuan dan kesatuan. Tahukah kalian organisasi bernama PGRI? Itulah organisasi untuk para guru. Nama lengkap organisasi tersebut adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang disingkat menjadi PGRI. Para guru dari seluruh wilayah berhimpun menjadi anggota organisasi tersebut. Selain itu ada pula organisasi yang bernama PSSI, singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Organisasi ini mengurus semua hal yang berhubungan dengan sepak bola. Klub-klub yang mengurusi sepak bola bergabung di dalam organisasi PSSI agar manajemen atau pengelolaan kegiatan sepak bola di Indonesia berjalan dengan baik. PGRI dan PSSI tersebut merupakan contoh persatuan. Keluarga juga merupakan persatuan. Begitu juga organisasi untuk para pelajar, yaitu OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Kelompok belajar antar siswa juga merupakan persatuan, walaupun tidak dinyatakan secara resmi. Dengan persatuan, tidak lagi sendiri-sendiri melainkan bersama-sama. Hal tersebut akan membuat setiap orang yang bersatu akan kuat dengan bersama-sama. Apalagi persatuan itu dapat diikat dengan kesepakatan atau aturan bersama, bahkan dapat dibangun menjadi satu jiwa, sehingga akan terbangun kesatuan yang utuh. Jadi, persatuan merupakan gabungan atau terikatnya beberapa bagian menjadi satu. Sedangkan kesatuan berarti keadaan berupa suatu keutuhan. Persatuan akan melahirkan kesatuan, sedangkan kesatuan akan menjaga persatuan. Keduanya berasal dari kata satu. 2. Memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Dapatkah kalian membayangkan betapa beratnya perjuangan para pahlawan nasional? Mereka mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Melalui pengorbanan para pahlawan itulah persatuan dan kesatuan Indonesia yang ada sekarang ini dapat terwujud. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tersebut tidak hanya melalui perjuangan isik, melainkan juga perjuangan non-isik. Di antara perjuangan non-isik tersebut adalah melalui gerakan politik, pendidikan, hingga kebudayaan. Para pejuang zaman dahulu menggunakan beberapa cara tersebut, terutama di masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Gerakan politik merupakan salah satu bentuk perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Tahukah kalian contoh gerakan politik itu? Ya, organisasi Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908 tersebut merupakan salah satu contohnya. Organisasi ini dipandang sebagai pelopor gerakan kebangsaan Indonesia. Maka tanggal kelahirannya, yakni 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gerakan penting lain dalam memperjuangkan terwujudnya persatuan dan kesatuan adalah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Gerakan inilah yang meneguhkan tekad bersama sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Sejak itulah nama Indonesia semakin dikenal dan banyak digunakan dalam perjuangan bangsa.
B. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia juga diperjuangkan melalui pendidikan. Di antaranya dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang mendirikan jaringan sekolah taman siswa dan Tengku Muhammad Syafi'i yang mendirikan sekolah INS Kayu Tanam. Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, NU, juga berjuang membangun persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendidikan. C. Perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia juga dilakukan melalui sastra. Para sastrawan dari penerbit Balai Pustaka seperti Abdul Muiz dan Marah Rusli menyadarkan masyarakat tentang nasionalisme Indonesia melalui novel-novelnya. Hal itu dilanjutkan oleh sastrawan angkatan pujangga baru seperti Sultan Takdir Ali Syahbana, serta sastrawan angkatan 45 seperti Hairil Anwar lewat puisinya. D. Karakteristik daerah dalam NKRI. Lihat dan perhatikan dengan seksama peta Indonesia yang ada di dinding sekolah, di buku, di bola dunia, maupun yang dapat dilihat melalui piranti digital. Bandingkan dengan peta negara-negara lain, akan tampak bedanya. Di antaranya adalah banyaknya pulau serta laut yang mengelilinginya serta gunung-gunung berapi yang menjulang tinggi di Indonesia. Coba juga cari dan perhatikan gambar, foto, serta ilmu budaya dari berbagai daerah. Sangat beraneka ragam bukan? Dari satu daerah ke daerah lain bisa berbeda-beda, namun selalu ada ciri yang serupa sebagaimana seluruh bangsa ini disatukan oleh bahasa Indonesia. Secara umum, karakteristik atau ciri khas daerah dapat dibagi berdasar wilayah maupun budayanya. 1. Karakteristik wilayah. Ciri khas atau karakteristik daerah dapat dibagi berdasar beberapa ukuran, seperti posisi geografisnya, karakter lingkungan isik, karakter pemukiman, hingga posisinya terhadap wilayah negara-negara lain. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut. A. Timur dan Barat. Perbedaan ini didasarkan pada temuan oleh ilmuwan asal Inggris Alfred Russel Wallace, 1823-1913, yang menyebut daratan Indonesia terbagi dua, yakni wilayah timur dan barat. Wilayah timur seperti Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, serta Sulawesi zaman dulu menyatu dengan daratan Australia. Sedangkan wilayah barat terdiri atas Kalimantan, Jawa dan Bali, serta Sumatera zaman dulu menyatu dengan daratan Asia. Maka jenis hewan di wilayah timur berbeda dengan di wilayah barat. Di wilayah timur terdapat jenis hewan seperti burung cendrawasih, sedangkan di wilayah barat terdapat jenis hewan seperti orang utan dan harimau. Wilayah timur dan barat tersebut memiliki garis batas di Selat Sulawesi yang memanjang ke selatan hingga Selat Lombok menjadi seperti garis. Maka batas itu disebut garis Wallace. Laut terdalam di Indonesia antara lain terdapat di Selat Makassar yang menjadi bagian dari garis Wallace tersebut. B. Darat dan kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri pulau-pulau, baik besar maupun kecil. Di pulau-pulau besar terdapat hamparan yang luas, hingga sebagian penduduknya bermukim jauh dari pantai. Sebaliknya, di pulau-pulau kecil sebagian besar penduduknya bermukim dekat pantai. Pulau-pulau besar di Indonesia adalah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Dari 34 daerah yang menjadi provinsi di Indonesia, 27 provinsi diantaranya berada di 4 pulau tersebut. Pulau-pulau di sekitarnya tetap menjadi bagian dari daerah-daerah tersebut seperti Pulau Sebatik di Kalimantan Utara. Sedangkan daerah-daerah yang berada kumpulan pulau-pulau kecil dapat disebut daerah kepulauan. Terdapat 7 daerah yang menjadi provinsi kepulauan, termasuk Bali. 6 lainnya adalah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, serta Riau Kepulauan. Masyarakat di daerah tersebut terbiasa dengan kehidupan laut. C. Perkotaan dan perdesaan.
Berdasarkan kepadatan penduduk serta jenis aktivitas kegiatannya, karakteristik daerah di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi perkotaan dan perdesaan. Wilayah yang padat penduduk dan banyak kegiatan industri biasa dikelompokkan sebagai wilayah perkotaan. Sementara itu wilayah dengan penduduk yang kurang padat, serta banyak kegiatan pertaniannya sering disebut daerah perdesaan. Secara administrasi, daerah ada yang dimasukkan sebagai daerah tingkat 1, yaitu provinsi, dan di bawahnya ada daerah tingkat 2. Daerah tingkat 2 yang lebih banyak berupa perkotaan disebut kota, sedangkan daerah tingkat 2 yang lebih banyak berupa perdesaan disebut kabupaten. D. Daerah terpencil dan terluar. Banyak daerah yang terpencil di Indonesia seperti di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di hulu Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, hingga di pedalaman Pulau Halmahera, Maluku Utara. Daerah-daerah terpencil tersebut ditandai dengan transportasi yang sulit untuk menuju ke sana. Hal tersebut berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat yang cenderung tertinggal dibanding daerah lain. Sedangkan daerah terluar ditandai dengan kedekatan lokasinya dengan perbatasan terhadap negara lain. Di Provinsi Papua, perbatasan Indonesia melintang dari Jayapura hingga Merauke. Di hadapan negara Timor Leste, perbatasannya berada di Pulau Timor Nusa Tenggara Timur dan sekitar Pulau Wetar, Maluku. Sedangkan di Kalimantan, daerah perbatasannya di sepanjang garis utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang menghadap Malaysia. Terdapat pula daerah terpencil dan perbatasan. Di antaranya adalah daerah Nias yang menghadap kawasan Andaman, India. Juga Kepulauan Anambas, di Kepulauan Riau yang menghadap Laut Cina Selatan, hingga daerah Sangir Talaud yang menghadap Laut Sulu Filipina serta Samudera Pasifik. Daerah terpencil dan terluar perlu dibangun agar maju. 2. Karakteristik kebudayaan. Karakteristik daerah juga terkait dengan suku dan kebudayaan di masing-masing daerah. Pulau Sumatera saja memiliki karakteristik budaya yang beragam, seperti budaya Melayu di timur, budaya Minang di barat, budaya Aceh di utara, hingga budaya Tapanuli di tengah. Di Kalimantan, wilayah tengah umumnya berbudaya Dayak, sedang pesisirnya berbudaya Melayu dan Banjar. Jawa dan Bali memiliki beberapa karakteristik budaya yang serupa, walaupun kemudian memiliki ciri khas budaya masing-masing. Bagian barat Nusa Tenggara berbudaya Lombok atau Sasak, sedangkan di bagian timurnya adalah Sumbawa dan Bima. Sementara itu, budaya Bugis Makassar bersama budaya Minahasa merupakan karakteristik budaya yang dominan di Sulawesi. Daerah Maluku hingga daerah pantai Papua memiliki banyak kesamaan budaya. Di antaranya adalah lewat tradisi makanan dari sagu dan ikan laut. Di daerah pegunungan Papua yang terdiri atas lebih dari 100 suku berbeda memiliki karakteristik budaya tersendiri seperti budaya bakar batu dan sebagainya. Sedangkan daerah Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik serupa dengan daerah-daerah di negara Timor Leste. Mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kalian sudah menyadarikan bahwa daerah-daerah di Indonesia sangat banyak. Masing-masing daerah memiliki karakteristik atau ciri khasnya masing-masing baik dalam hal wilayah maupun budayanya. Seluruh daerah tersebut bersatu menjadi kesatuan yang utuh, yaitu Negara Republik Indonesia. Tentu persatuan dan kesatuan tersebut perlu terus dijaga dan pertahankan. Dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan mudah tercapai. Maka usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan harus terus dilakukan. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan itu dimulai dari lingkungan keluarga. Selanjutnya adalah di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, hingga di lingkungan bangsa dan negara. Cara yang paling utama melakukannya adalah menjalankan atau mematuhi norma-norma yang berlaku, baik norma agama,
norma hukum, hingga norma sosial. 1. Di lingkungan keluarga. Bagaimana kalian membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di dalam keluarga? Banyak keluarga melakukannya dengan selalu berusaha untuk beribadah bersama-sama, tidak pernah marah atau mengucapkan kata kasar satu sama lain, maupun saling bantu untuk menjalankan tugas keluarga sehari-hari. Selain itu, banyak keluarga meluangkan waktu untuk berekreasi bersama seperti mengunjungi taman atau tempat wisata alam lain, juga silaturahmi antar keluarga. Bersikap mandiri, tekun beribadah, rajin belajar, serta hormat pada orang tua dan mencintai saudara akan menguatkan persatuan dan kesatuan keluarga. 2. Di lingkungan sekolah. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah tentu harus dilakukan dengan mengikuti semua peraturan yang telah ditetapkan. Tertib, disiplin, serta bersikap aktif dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi salah satu kuncinya. Selain itu, membangun lingkungan isik dan sosial secara baik juga diperlukan untuk mempertahankan dan menguatkan persatuan dan kesatuan tersebut. Membangun lingkungan isik yang baik antara lain dilakukan dengan menjaga kebersihan. Juga dengan ikut aktif menata dan menghias kelas maupun bangunan dan halaman sekolah. Membangun lingkungan sosial yang baik dilakukan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pelajar. Aktif bergaul dengan semua kalangan siswa tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Menghindari dan bahkan mencegah kekerasan antar siswa baik kekerasan isik maupun kekerasan verbal atau lisan yang merendahkan siswa lain. 3. Di lingkungan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat dilakukan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Bergaul dan terlibat dalam aktivitas lingkungan tetangga, ikut serta di komunitas keagamaan, hingga aktif di komunitas hobi masing-masing akan membantu menjaga persatuan dan kesatuan tersebut. Kepedulian untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan juga diperlukan untuk hal ini. Demikian juga kesadaran untuk senantiasa menjaga kedamaian dengan menghindari dan mencegah kekerasan isik maupun lisan di masyarakat. 4. Di lingkungan bangsa dan negara. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku merupakan kunci untuk mempertahankan dan menguatkan persatuan dan kesatuan. Hanya dengan ketaatan pada hukum dan peraturan, pilar utama bangsa dan negara yang berupa keadilan dapat ditegakkan. Tanpa ketaatan pada hukum, perpecahan bangsa dan negara akan mudah terjadi. Sejalan dengan hal itu, juga perlu ditumbuhkan kesadaran khusus untuk menghargai semua kalangan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan latar belakangnya. Semua orang punya hal yang sama sebagai warga negara. Menjauhi segala bentuk kekerasan isik maupun verbal harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Demikian pula usaha untuk mencegah penyebaran berita palsu atau bohong yang disebut hoax.